Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan taklim kita kitab fikih untuk pemula. Kitab fikih madhab Imam Syafi'i, yaitu kitab Takrib karangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu kitabnya ya. Ini kitabnya saya share screen. Yes. Nah ini. Masih bab zakat. Kita lanjutkan lagi ya tentang zakat. Faslun, satu subbab tersendiri. Wa nisabul zahabi. Adapun nisabnya emas itu isyruna mithqalan. 20 mithqal. Berapa 20 mithqal itu? Kalau hitungan sekarang itu sekitar 96 gram. 96 gram. Artinya kalau kita punya emas 96 gram atau 100 gram, yang emas antam itu kan 100 gram. Nah, emas antam punya emas itu pegang, maka itu kena zakat, sudah masuk nisab zakat gitu ya. Kalau dia sudah dipegang 1 tahun, maka dia harus dizakati. Wa fihi rub'ul usyri. Zakatnya berapa? Rub'ul usyri. Nah, 2,5%. Zakatnya berapa? 2,5%. Jadi kalau punya emas 96 gram dipegang atau ditabung, tabungan emas senilai 96 gram, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 gram berarti 2,5%-nya itu ya 2,5 gram zakatnya. Kalau harga emas 1 juta, 100 gram itu kan berarti 100 juta. Nah, dalam 1 tahun, nisab ya, ini setelah haulnya 1 tahun, dia nisabnya sudah 96 gram, maka dia kena zakat 2,5% itu tadi. Kalau dia punya 100 gram, berarti zakatnya 2,5 gram emas. Dikeluarkan itu zakatnya. Wahwa nisfu mithqolin. Ini adalah separuh mithqol. Jadi 2,5% itu hitungannya separuh mithqol. Sama dengan separuh mithqol. Wafi mazada bihisabihi. Sedangkan selebihnya ya sesuai dengan kadarnya ini. Maksudnya gini, kan 96 gram nisabnya. Ternyata dia punya 100 gram, ya udah berarti 100 gram kali 2,5%. Punya 200 gram berarti 200 gram kali 2,5%, gitu kan ya, dan seterusnya. Jadi ngitungnya gampang ya untuk zakatnya emas ini. Pokoknya udah 96 gram kita pegang emas, kalau emas, emas antam itu kan, atau emas pegadaian itu kan ada itu 100 gram, 100 gram gitu kan. Ada yang 1 gram, ada yang 10 gram, ada yang setengah gram, ada yang 100 gram. Nah, kalau sudah punya 100 gram itu berarti harus dijakati. Karena nisabnya 96 gram plus minus. Lanjut ya. Wa nisobul waroki, dan nisabnya perak. Nah, ini perak. Berapa nisabnya perak? Mi'ata dirhama. Itu adalah 200 dirham zaman itu ya. Itu kira-kira kalau di apa hitung zaman sekarang itu sekitar 672 gram. Jadi kalau punya perak 672 gram, maka sudah masuk nisab. Wafihi rub'ul usyri, sama. Zakatnya juga rub'ul usyri, 2,5%. Wahwa satu darohima. Nah, itu setelah se, senilai 5 dirham dari perak tadi itu. Nah, gitu ya. Waf mana tadi ya? Wafi mazada bihisabihi, dan sama hitungannya. Tadi kan 672 gram. Maka apabila dia punya 1.000 gram gitu ya, Pak.
dijakatin juga kali 2,5% zakatnya. Wala tajibu fil khulliyatil mubahi zakatun. Dan untuk emas dan perak ini yang dia itu dijadikan perhiasan bisa dipakai oleh perempuan gitu kan, banyak itu ibu-ibu yang pakai perhiasan emas atau perak itu tidak dihitung zakatnya. Jadi kalau misalnya ada ibu-ibu yang pakai gelang, pakai anting-anting, pakai ini gitu kan ya, emas semuanya gitu kan, sampai di kakinya pun ada perhiasan emas, tetapi dipakai ya, digunakan hari-hari, digunakan, sering digunakan gitu, maka perhiasan itu tidak termasuk yang dijakati. Jadi yang dijakati itu simpanan atau tabungan emas. Bagaimana dengan tabungan emas digital? Nah, ini kemudian sekarang, zaman sekarang kan sudah banyak perkembangan dan perubahan. Maka ulama sepakat mengkiaskan, ya, mengkiaskan tabungan emas digital ya dianggap senilai emas. Kalau emas sekarang nilainya 1 juta, berarti kalau sudah punya 96 gram, 96 juta berarti sudah kena zakat 2,5%. Kalau tabungannya miliar-miliar, ya kalau sudah 1 tahun dikalikan 2,5%, nah itu menjadi zakatnya tabungan. Anggap aja itu tabungan emas. Sekarang kan ada itu tabungan emas itu digital. Nah, maka gampang. Kalau punya 1 miliar tabungan, anggap aja itu nilainya kan berarti distandarkan emas kan. Nah, berarti 1.000 gram emas gitu kan, plus minus misal gitu kan. Ya udah dikalikan 2,5% sebagai zakat, dikeluarkan zakatnya. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Ini memang zaman dulu, desain 1.000 tahun yang lalu kan, fikih belum membahas tentang tabungan emas digital gitu kan ya, belum. Apalagi tabungan yang sekarang, model sekarang di bank syariah maupun di bank konvensional deposito gitu belum. Tetapi ini menjadi semacam kias, karena emas aja yang digunakan untuk perhiasan itu nggak apa-apa, nggak dijadikan, nggak kena zakat. Tapi kalau emas dijadikan tabungan emas, jadikan simpanan gitu ya, emas disimpan di loker atau di mana sampai 96 gram, nah dia kena zakat 2,5% kalau udah 1 tahun. Kalau 100 gram kita bisa hitung sendiri, berarti 100 gram itu kalau 1 juta per gramnya berarti kan 100 juta. 100 juta kena zakat 2,5, eh, 2,5 2,5 juta, itu berarti 2,5%-nya itu kan kena zakat 2,5%. Berarti kalau 1 miliar kena zakat 25 juta dan seterusnya dihitung tabungannya ya. Demikian, memang ini kan zakat itu filosofinya memang untuk orang-orang yang kaya mendistribusikan hartanya kepada orang-orang yang berkebutuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan zakat ini sebagai salah satu syariat untuk distribusi kekayaan, sehingga kekayaan itu tidak hanya numpuk di orang-orang kaya saja, tetapi orang-orang yang miskin atau kurang mampu itu juga akan mendapatkan manfaat dari kedermawanan orang-orang kaya, minimal 2,5% itu tadi. Nah, ini kemudian juga eh, menjadi kias bagi zakat, bagi pendapatan gitu. Yang kias terdekat memang tabungan ya, memang tabungan. Jadi berapa tabungan kita di bank dihitung, deposito, kemudian tabungan yang biasa segala macam di bank, di total itu berapa. Kalau nilainya misalnya sudah ada 100 juta, 96 juta, berarti dia sudah kena zakat 2,5%. Kalau masih kurang dari 96 juta, belum. Nah, itu kalau sudah berjalan 1 tahun, ternyata punya 200 juta di tabungannya, ya dikalikan aja 2,5%, 200 juta. Berarti sekitar berapa, 5 jutaan ya. Kalau punya 200 juta. Nah, kalau punya 1 miliar di tabungan, berarti 25 juta. Kalau punya 10 miliar di tabungan, ya zakatnya 250 juta. Jangan ini, jangan pelit-pelit. Memang itu aturan Allah Subhanahu wa taala, dikiaskan. Kan dulu nggak ada tabungan, adanya zakat emas, bukan zakat tabungan. Ya, itulah makanya ulama mengambil kias, namanya kias di apa
kias itu dianalogikan. Dulu aja emas aja ditabung seperti itu kena zakat. Masa sekarang tabungan yang miliar-miliar nggak kena zakat, gitu kan? Maka menjadilah itu zakat tabungan kalau sudah 1 tahun. Nah, tapi kemudian dikiaskan lagi ke pendapatan, karena nggak semua pendapatan itu jadi tabungan kan. Ada yang punya pendapatan langsung dijadikan beli tanah, gitu kan ya, langsung dibangun apa, beli mobil, beli motor segala macam. Maka ada ulama juga yang kemudian mengkiaskan ini bukan ke tabungan, tetapi ke pendapatan. Berapa pendapatannya? Kalau pendapatannya 10 juta, ya dari pendapatan itu dikurangi pengeluarannya berapa eh, untuk kebutuhan sehari-hari, maka itu dianggap sebagai tabungan, gitu kan? Dianggap sebagai tabungan. Kalau sudah 1 tahun, dia menjadi dijakati 2,5%. Paling, tapi kias yang terdekat sebenarnya kias kepada tabungan itu lebih lebih bisa dihitung 1 tahun itu berapa yang ada di tabungan dia. Tabungan yang berbentuk savings maupun berbentuk deposito. Itu dihitung dikalikan 2,5%. Tapi kalau mau mengikuti kias lainnya, ulama lainnya seperti ulama Syekh Yusuf Kordowi, begitu kan 2,5% aja langsung. 2,5% dari pendapatan dia berapa. Kalau pendapatan dia 10 juta sebulan, ya udah kalikan 2,5%, langsung dikeluarkan zakatnya. Jadi semakin sebenarnya zakat ini kan semakin banyak, ada minimal minimal 2,5% itu wajib, gitu ya. Nah, kalau ada tambahan maka itu nanti kan dianggap sebagai sedekah. Ya udah kita anggap itu sebagai sedekah, tetapi jangan kurang dari 2,5%. Demikian Bapak Ibu sekalian, taklim kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat dan bisa kita sampaikan ya kepada saudara-saudara kita yang lain sehingga bisa diamalkan dengan baik. Kita tutup dengan doa kifarul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.